Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa kata Allah, sesungguhnya manusia ini selalu dalam keadaan kerugian. Makanya imam-imam itu suka baca wal 'asr innal insana lafi khusr illa, dibacanya illa. Memang ada kaidah baca dalam Al-Qur'an. Kalau ada misalnya perkataan seperti itu, sesungguhnya semua manusia ini merugi. Rupanya sambung ayatnya ada illa katanya. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Rupanya kaidah baca ini diajarkan. Makanya kita juga tetap agar mengikuti apa-apa yang sudah disampaikan Rasulullah. Kalau baca Quran itu yang tertib. Nah, tertib kita baca. Jangan semua suku membawakan adatnya. Ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Kenapa? Nanti kalau ada imamnya orang Jawa, nanti kita ngikuti orang Jawa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti yang di belakang ini udah nggak ikut tertib. Besok masuk orang Sunda, bawakan lagu. Dibawakannya apa? Al-Fatihah ini dibawakannya lagu Manuk Dadali. Apa dia bilang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya joget-joget dari semua jemaah ini. Makanya tetaplah membacanya dengan Al-Lughatul Arabiyah sebagaimana tampil yang disampaikan Rasulullah. Jangan dirubah-rubah karena memang sudah pakemnya. Nanti semua orang kalau memakai asal sukunya baca ini kacau kita. Di Indonesia ini ada 300 suku, beda-beda dia. Tapi kalau ada sebutan rajanya juga kadang-kadang beda. Orang-orang kita misalnya daerah Madinah sana bilangkan Allahu Akbar itu kurang pasti dia bilang Allahu Akbar itu jadi Allah gitu. Nah, kita sekarang sudah beruntung. Kenapa? Dulu masih sibuk orang membahas kalau sholat itu pakai usoli atau enggak usoli. Yang pakai usoli bagus, usoli sunatan tarawih rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Yang enggak mau pakai usoli dalam hati takbir Allahu Akbar. Orang mau sholat isya pakai usoli bagus, usoli farul isya'i arba'a rakaatin makmuman lillahi ta'ala bagus. Ada juga orang yang enggak mau pakai usoli, langsung takbir Allahu Akbar. Sekarang masalah ini sudah bisa diredam. Tidak ada lagi orang saling marah. Kenapa bisa diredam? Dua-duanya udah gak sholat. Jadi orang itu mana ini dua-duanya gak sholat? Rupanya selesai itu gara-gara dua-duanya gak sholat lagi. Nah ini makanya hati-hati kita. Nah kata Rasulullah, seluruh makhluk di bumi ini semuanya menangis. Baik ikan di lautan sana burung-burung ketika Ramadan ini akan pergi. Maka semuanya menangis. Kenapa? Disinilah dapat fadilah. Ketika amalan-amalan wajib itu ditingkatkan menjadi ratusan ribu kali, bahkan kemudian orang yang melaksanakan sholat sunat, ibadah-ibadah sunat dihukumkan wajib, dan amalan-amalan kecil lagi di luar biasakan fadilahnya. Makanya kita ada yang rajin sholat tasbih. Masya Allah, sholat tasbih ini ada ketentuannya. Kalau nggak bisa tiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, 1 bulan sekali. Nggak bisa 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Nggak bisa 1 tahun sekali, 1 kali aja seumur hidup boleh. Nah makanya laksanakan sholat tasbih ini. Saya lihat sholat tasbih banyak di Medan ini. Tiap hari mama tinunggang kok. Salut saya bilang. Luar biasa, pakai putih-putih. Nanti pulangnya bawa bulan. Alhamdulillah. Apakah kita menjalankan? Tidak. Tapi sebenarnya sholat sunat tasbih ini pahalanya yang begitu banyak, bisa menghapuskan dosa kita tahun lalu dan sampai tahun depan, tapi tidak sebesar daripada pahala sholat sunat rawatib. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat, misalnya sholat sebelum sholat subuh, ada sholat sunat rawatib itu, sholat sunat Lailatul Fajar itu, sholat sunat fajar 2 rakaat itu melebihi dunia dan isinya. Jangan kita sering sholat tasbih tapi sholat sunat fajarnya enggak. Atau misalnya
zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur itu sholat sunat rawatib, 2 rakaat setelah sholat zuhur itu sholat sunat rawatib. Apa maksudnya? Ini lebih utama karena sholat sunat muakkad namanya. Lebih besar dia mendekati sholat wajib. Nanti kita konsentrasi sholat tasbih, tahu-tahunya kita tidak melaksanakan sholat sunat rawatib. Itu maksudnya. Nah, apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena sudah menangis. Kenapa? Karena semua amal-amal yang tadinya dilipat gandakan akan kembali sebagaimana mulanya. Makanya yang sudah datang ke masjid, masuk bulan Ramadan sibuk ke masjid, alhamdulillah. Nanti setelah Ramadan ini jangan ke masjid lagi. Hari ini sibuk baca Quran, hakamnya 5 kali. Jangan sampai nanti selepas Ramadan malah baca Quran. Lebih banyak baca WA ketimbang baca Quran, masya Allah. Apa katanya? Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Itulah jadinya. Kenapa? Karena sibuk kita ngurusin urusan di dunia maya. Maka apa amalan kita yang terakhir ini Pak? Karena semua sudah bersedih, ayo adakan iktikaf di masjid. Laki-laki iktikaf datang ke masjid. Jangan asik istrikaf aja. Istrikaf apa? Di rumah aja istrikafnya. Jadi manfaatkanlah bulan Ramadan ini. Apalagi diperbanyak sholat yang mulai itu tetap dilaksanakan. Tarawih tetap. Ada yang 8 rakaat bagus, ada yang 20 rakaat bagus. Zaman Umar bin Khattab sampai 36 rakaat. Apa sebabnya mereka membuat 36 rakaat? Sekarang sibuk ada sanad dakwah itu gak sah. Ternyata Masjidil Haram juga sampai sekarang buat 20 rakaat tambah 3 witir. Nah, masya Allah. Di mana lagi dulu pada saat zaman Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat hanya 8 rakaat, kemudian Rasulullah masuk lagi ke rumahnya. Kenapa? Khawatir dia jangan-jangan nanti kalau Rasulullah terus muncul di Masjid Nabawi itu melaksanakan sholat tarawih, jangan-jangan nanti menjadi sholat wajib. Ini Allah ini kadang-kadang cemburu. Oh ini itu datang, besok pikirannya wajib pada Allah. Kenapa? Mereka sering kok datang. Makanya akhirnya Rasulullah keluar. Timbullah perdebatan 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat segala macamnya. Dulu setelah dibuat 20 rakaat, ternyata orang-orang Makkah kuat. Datang Umar bin Khattab di Madinah. Kenapa? Orang 20 rakaat senang kenapa? Karena mereka setelah sholat sunat tarawih ini mereka bisa bertawa, bisa kemudian bersa'i. Maka orang di Madinah dibuatkanlah peraturan sama Umar bin Khattab, tambahkan lagi lebih kurang 16 rakaat itu. Kenapa? Menggantikan daripada orang yang tawaf dan sa'i di Makkah itu, masya Allah. Jadi kalau anu jangan masing-masing cari marah aja, asik-asik salah aja. Nah, dulu tahun 19 sebelum lagi kerajaan Saudi berperang, dulu imamnya itu orang Indonesia. Itu dia orang Padang tuh, Al-Minangkabawi. Dulu di sana menganut mazhab Syafi'i. Jadi 20 rakaat seperti kita misalnya lakukan ketika witir, di sana baca kunut. Nah sekarang sudah tidak ada lagi baca kunut. Kenapa? Dulu kerajaan dulu bermazhab Syafi'i, sekarang mereka bermazhab Hambali. Makanya kalau kita masuk ke sana, orang-orang yang al-wasiyah ini ataupun misalnya orang-orang yang berpahamannya sebagaimana biasa kita di sini, jangan cepat-cepat menjustifikasi orang. Nanti begitu sholat di sana, imamnya nggak baca Fatihah, isirkan Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak baca Fatihah, pasti Muhammadiyah orang itu. Nggak ada itu, memang udah mazhabnya mazhab Hambali. Tidak lagi membaca keras dengan Bismillahnya itu. Nah, apalagi amalan kita laksanakan terus yang mulainya. Apalagi jangan tinggalkan sahur, walaupun kita sahurnya cuma seteguk air, karena dalam sahur ini ada keberkahan. Jadi jangan mentong tengah malam. Nah di sini nampaknya imam kita pun sering mentong di depan ya Pak.
Dalam puasa sahur makan aja mie Aceh itu kan. Nah, habis itu nggak sahur lagi. Sahur. Kan naik kita Masya Allah. Jadi betul itu Pak, dimarahin enggak ya? Enggak ulang-ulang lagi dari dimarahin betul. Dan apa lagi Pak? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Walaupun kita hari ini jarang berinteraksi dengan Quran, Masya Allah, baca tetap Al-Quran ini. Kapan dapat ambil Quran, walaupun 1 lembar saja, walaupun 5 ayat saja, baca Al-Quran ini dimanapun kita berada. Kalau nggak bisa, putarkan kaset MP3-nya. Nah, supaya apa? Dengar kita. Saya teringat kisah di Mesir, orang yang juara MTQ hafal Quran itu, tahu Bapak siapa? Ternyata supir truk. Kenapa? Tiap hari dia perjalanan, misalnya dari sini ke Jawa, yang diputarnya bukan lagu goyang dombrek, tapi diputarnya MP3 Quran. Asik itu diulangnya, hafal dia. Satu ketika dia ikut, apa dia ikut? Lomba Al-Quran di sana. Habis Quran dia 30 juz. Di mana tanya dia tahu apa kerjanya? Ternyata supir truk. Pak, Bapak ini supir truk kok bisa hafal Quran? Tiap hari saya setel. Itu bacaan murotal Al-Quran itu, maka dia hafal Al-Quran. Nah, kita di sini sebentar kali kita sholatnya. Kadang-kadang imam ini sangat menghargai jamaah. Kenapa? Jamaah kadang-kadang suka ayat-ayat yang pendek. Makanya kadang-kadang ada imam baca Al-Hakumut Takasur, Wal Asri, ayat-ayat langganan. Tapi ada tempat lain orang yang sampai gemetar kakinya Pak. Saya sholat 8 rakaat di salah satu masjid. Itu imamnya tahfiz Quran. Ajab juga memang. Kenapa? Wah, gemetar kita 8 rakaat tapi 1 jam setengah lebih, hampir 2 jam melaksanakan sholat itu. Ya udah sabar-sabar aja, karena memang orang-orang menghafalkannya. Kita di sini sudah pun sebentar, tapi sedikit yang datang. Di Gontor sholat sunat tarawih ini sampai menjelang 3:30 sahur. Bayangin itu, sampai ngantuk-ngantuk diikat. Imamnya 5 orang, 6 orang untuk menghabiskan menghafal Quran mereka. Dah, terakhir apa lagi? Yang kelima, jangan lupa kita bayar zakat seperti yang Abang bilang tadi. Nah, terus saya mau mengasih juga, mumpung masih ingat, tadi disampaikan bahwa di Namira ini ada kebiasaan membayarkan zakat, kurban. Kurban itu untuk di daerah terpencil, orang-orang yang mungkin kepingin melaksanakan kurban tapi tidak mampu, maka kita bagi di sana. Nah, apakah itu sah? Kasihkan namanya nanti semua, kita potongkan atas namanya. Rasulullah SAW mengatakan, ketika dia berkurban, Rasulullah mengatakan begini, tunaikan kurbanku tahun ini diriku dan keluargaku. Apakah keluarga Rasulullah sedikit? Tidak, banyak. Rasulullah, Khadijah, anak-anaknya semua. Berarti Rasulullah menunaikan cuma 1 domba. Nah, bukan kayak kita sekarang. Ada semua satu ini. Satu rumah itu 5 kita kurbankan. Padahal Rasulullah ketika memotong kurban itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tunaikan kurbanku tahun ini untuk diriku dan keluargaku. Selanjutnya Rasulullah ambil lagi 1 lagi daging kurban itu apa? Domba itu Rasulullah potong. Kutunaikan kurbanku hari tahun ini dan juga untuk umatku. Umat Rasulullah banyak. Berarti kita semua termasuk yang selalu diberikan berkah dulu oleh Rasulullah SAW. Nah, kita supaya memudahkan, jangan sampai memberatkan kita. Ayo kurban kita 1 keluarga cukup 1 rumah cukup 1 ekor saja. Kalau kita ada berlebih, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, 1 saja sudah memadai untuk seluruh keluarga kita. Masya Allah. Jadi tidak ada alasan kita nanti tidak berkurban. Kenapa? Jangan banyak lebih. Uang rokok kita kan, uang rokok bisa banyak. 3 bungkus di Samsul kan, Masya Allah, luar biasa. Tapi begitu zakat nggak punya uang, apa namanya, untuk potong hewan kurban, maka potonglah. Apalagi Pak, saya kan nggak lihat cara potongnya bagaimana.
sudah kita amanahkan, kasihkan namanya ahli haji dunia siapa? Raja Taat bin Ali Imran. Kurban tahun ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, potong, selesai. Karena apa? Hakikatnya daging kurban yang kita makan ini kita bagikan ke semua. Bolehkah kepada orang yang berkurban? Boleh. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk yang meminta, sepertiga untuk yang tidak meminta. Makanya Pak, saya berkata saya sedikit, kalau saya misalnya berkurban, saya suka pakai daging domba itu. Kenapa? Sudah di request di depan rumah saya. Apa tuh permintaannya udah ada? Bang, ya nanti kasih aku ya bang. Apa tuh? Daging kambing. Akhirnya dulu saya bingung. Ini orang Hindu, orang Sikh di bukan rumah saya itu. Nah yang bahasa itu kalau mau masuk boleh sedia apa ya? Nama dia berbahasa itu. Di depan rumah saya itu orang India luar biasa. Nah selalu pesan daging kambing. Maka ketika saya kurban pakai daging kambing. Dia itu non muslim, tapi bolehkah dia dapat? Boleh untuk yang meminta atau orang yang tidak meminta. Ada sepertiga bagian kita kasihkan ke dia karena dia meminta lagi dari kita. Jadi seluruhnya bisa dapat untuk orang yang berkurban. Tapi utamakan orang-orang terdekat kita dulu. Jangan sampai nanti orang yang sungguh-sungguh bisa dapat tapi tidak kita kasih. Nah, tadi itu menyinggung itu. Kemudian zakat fitrah bayarkan. Karena zakat fitrah kita ini membersihkan diri kita dan harta kita yang masih kita tahan. Berapalah 2,7 kg itu. Rupanya terjadi banyak perbedaan pendapat, khilafiyah, termasuk juga apakah harus beras atau harus dibayar dengan uang. Nah ini kita serahkan ke ulama-ulama kita. Saya ingat di Sumatera Utara ini sudah pernah dikeluarkan satu fatwa mengatakan boleh membayar dengan uang. Kalau nggak bisa, takut kita salah, bayarkan dengan beras. Tapi ingat Bu, kenapa? Kalau cuma kita kasih beras, besok dia nggak ada uang untuk beli gas, nggak ada uang untuk beli lauknya. Nah, ini mesti kita lihatkan. Makanya ulama itu mengambil pendapat bukan dari satu arah saja. Kalau kita kasihkan beras, nenek-nenek itu udah tua, nenek ini beras. Nah, kita kasihkan. Semananya kau coba ini. Nenek itu udah gak punya kompor, gak punya gas, gak punya lampu. Besok mau makan apa? Lauknya apa? Ada makanya seperti itu. Nah, makanya dikelolalah zakat fitrah ini. Satu orang satu jiwa, cuma 2,7 kg atau 2,8 kg. Boleh lebih, boleh, tapi jangan kurang. Misalnya kewajiban kita 2,7 kg, bayarkan 5 kilo, boleh, nggak apa-apa. Karena kita sudah melebihi takarannya. Dulu saya ingat Pak Amir kan, di tempat saya itu ada orang kebiasaan mengepaskan 2,7 kg. Akhirnya yang zakat ini kami layani. Datang orang rame-rame itu, saya bilang, panitia, belikan mie aja, belikan kue yang enak-enak, belikan kue, mawar semua. Akhirnya begitu datang ya, Assalamualaikum Pak Ustaz, Waalaikumsalam. Maaf Pak, mau bayar zakat fitrah. Sebelum bayar zakat fitrah itu, kami layani tuh kan, kami kasih bandrek, kami kasih makan kue, duduk di situ. Apa ini Pak? Saya mau cepat, minum dulu Pak. Kan mau bayar zakat fitrah kan, minum dulu, kasih kue. Ternyata meledak Pak. Apa tuh? Hasil tabungan infaknya. Dia pun mikir juga, ini panitianya dari mana? Akhirnya uang sisa, misalnya dia bawa duit 100.000, digunakan 80.000, 20.000-nya diinfakkan dia. Akhirnya orang-orang ini berinfak di jalan Allah ini, Masya Allah. Kadang-kadang mesti kita goyang juga kadang-kadang. Nah di sini nanti biar saya infak di sini buatlah sate memeng. Biar dimana di sana. Nah, apa lagi? Jangan lupa sedekah. Sedekah kita perbanyak, udah ulang-ulang kita ini ya. Karena Allah ganjar kita dengan surga. Orang yang sedekah ini dibuatkan rumahnya di surga. Dan sebagai terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita biasakan agar kita mengambil sikap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya tanya di sini,
mau dimaafkan Allah apa diampunkan? Ayo, mau diampunkan apa dimaafkan? Dua-dua lah, ya. Doanya kita baca di belakang surah Al-Baqarah yang selalu ibu-ibu baca. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Habis apa? Wa'fu anna, ya Allah maafkan kami, waghfir lana, ampunkan kami, warhamna, kasih sayangi kami. Maka di situ ada kata al-afwan, ada kata ampunan. Nah, waghfir lana, ampunkan kami. Kok beda maaf dengan ampun? Kalau ampun, dosa kita seluas langit dan bumi Allah ini, kita bertobat maka akan Allah ampuni. Tapi dosa itu sampai kita masih hidup terus dan menjelang mati masih nempel di kepala kita. Makanya itu kadang-kadang kita mengingat dosa kita bisa meneteskan air mata. Apalagi ketika kita berangkat haji dan umroh, ingat di sana dosa-dosa kita. Ayo Pak, kita beristighfar, lihat Ka'bah, Allahumma jid hajal baita tasrifan wa tarjiman. Menangis terang, luar biasa. Tapi ada juga jemaah yang tak bisa menangis. Sudah dibilang, Pak, sadari dosa-dosa Bapak. Iya Pak Ustaz, tak bisa juga. Barulah terakhir ketika dia tawaf wada, dia baru nangis. Dibilangnya, Pak Ustaz, alhamdulillah, tadi saya sudah menangis Pak. Tahap terakhir ini, iya. Apa sebabnya Pak Datobar? Bukan Pak, diinjak Arab bukan itu. Rupanya kakinya diinjak orang Arab. Bisa berdarah ya, Masya Allah Pak, sedih kali. Nah, makanya ayo kita semua terus melaksanakan. Apa maksud saya? Kalau ada masalah-masalah di antara kita, tak perlu kita menunggu orang lain itu minta maaf. Udah maafkan saja. Kenapa? Kalau tadi diampunkan Allah, masih tersisa di kepala kita dosa-dosa kita itu kita ingat, makanya kita disuruh bermuhasabah, ingat dosa-dosa kita. Tapi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala tunjukkan semua kelakuan kita di mahsyar itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan kebaikan kita ditunjukin Allah, sekecil apapun kejahatan kita ditunjukin Allah. Maka ketika kita lihat dan kita ingat-ingat, ya kayaknya dulu ada dosa kita buat ini, tapi ternyata sudah dimaafkan Allah. Apa artinya? Dihapus dosa-dosanya semua gara-gara amal ibadah kita dan kemudian karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, ayo sebelum orangnya lagi minta maaf, kita maafkan seluruh saudara-saudara kita sehingga kita tidak ada masalah sesama kita. Ya Bapak Imam, saya sudah minta maaf. Pak Amir sudah saya maafkan. Kalau Bapak sana sudah saya maafkan. Yang ini ada belum bayar mata bakwan 2, maafkan aja. Insya Allah sudah. Insya Allah. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah. Kita kembali nanti insya Allah bertemu lagi teman-teman. Minta doa sama Allah. Allah membalik umurana di syahr Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jalil mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.